Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang gerak benda pada bidang miring kasar. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, gambar bidang miring itu ketika kita akan mengaplikasikan secara manual. Bisa diilustrasikan seperti gambar pertama ya, teman-teman. Dengan ketika benda di sumbu X itu rumusnya setengah G sin theta min mu K kali cos theta kali T kuadrat. Kemudian yang akan kita bahas itu ini ya, di grafik kartesius ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan aplikasi Scratch yang nanti akan kita bahas. Di sini ada dua sumbu-sumbu X dan sumbu Y. Masing-masing sumbu memiliki arah yang berbeda karena vektor ya, teman-teman. Ketika benda berada di sumbu X itu dapat menggunakan rumus setengah G sin alfa kali cos min mu K kali cos kuadrat alfa kali T kuadrat. Kemudian ketika benda berada di posisi di sumbu Y itu berlawanan arah dengan benda di posisi X. Jadi tinggal yang menjadi pembeda adalah min dan plusnya. Oke, tadi pengantarnya kita mengenalkan bagaimana persamaan rumusnya. Nah, kenalan dulu. Saya Sukma Ramadanti. Di sini akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi Scratch pada bidang miring kasar untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika. Oke, di sini ada sebuah soal ya, teman-teman. Bisa dilihat pemindahan batu ke truk pengangkut. Jadi soalnya dalam suatu tim pekerja tambang ketika ingin melakukan suatu pemindahan sebuah batu besar seberat 150 kg dengan cara naik ke atas sebuah bak truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu hanya terdapat 12 pekerja yang bekerja untuk memindahkan batu tersebut yang memiliki gaya dorong rata-ratanya itu sebesar 200 Newton. Kemudian jika diketahui gaya gesek statisnya itu sebesar 0,4 sedangkan kinetisnya itu 0,3, maka rancanglah sistem kerja untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Buktikan dengan rancangan sistem kerja melalui simulasi aplikasi Scratch. Jadi di sini kita hitung dulu ya, teman-teman. Diketahui masanya 150 dengan ketinggian 1 meter. Gaya dorong rata-ratanya 200. Mu S-nya 0,4, mu K-nya 0,3 dan θ-nya saya tentukan sendiri 30 derajat. Di sini pembuktian ya, teman-teman. Ini gambarnya secara manual dengan ada koefisien gaya gesek kinetisnya itu berlawanan arah dengan gaya bendanya. Oke, lanjut. Oke, penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya dengan menggunakan hukum 1 Newton ya, dengan sigma fx sama dengan 0 m kali g sin theta plus gaya gesek kinetis sama dengan 0. Itu rumusnya ya, teman-teman, bisa dilihat. Dengan masanya 150 kali 10 kali sin 30 setengah ditambah mu K-nya 0,3, masanya 150 dikali 10 dan 0 dan cos 30 itu sama aja 0,86. Nah, diperoleh hasil gayanya itu, gaya minimalnya itu sebesar 1137 Newton.
Kemudian kita mencari gaya pekerja yang diberikan untuk mendorong sebuah batu. Dengan rumusnya itu gaya pekerja sama dengan gaya dorong rata-rata dikalikan dengan banyaknya jumlah pekerja. Dengan gaya dorong rata-ratanya tadi sudah diketahui 200 dikalikan dengan jumlah pekerja. Yang kita tahu jumlah pekerja 12 diperoleh hasil 2400 Newton. Jadi gaya pekerja yang diperlukan untuk mendorong sebuah batu yang besar naik ke atas truk itu sebesar 2400 Newton. Karena apa? Karena gaya minimum yang dibutuhkan batu tersebut lebih kecil daripada gaya pada pekerja untuk mendorong batu agar sampai di atas truk yang dilakukan oleh 12 pekerja. Sekarang kita di laman aplikasi Scratch. Nah, di sini variabel yang mempengaruhi itu ada x0. Jadi nanti kita tentukan posisi awal bendanya y0, kemudian sudutnya, gravitasi, t-nya. Nah, t di sini 0 ya, teman-teman. Gravitasi yang kita tahu 10, alfanya sesuai dengan soal yang tadi saya tentukan 30, kemudian y0-nya itu 92 dan x0-nya min 108. Kemudian di sini saya setting rumus itu ya, gaya minimumnya dengan F sama dengan M kali G sin alfa plus mu K kali massa kali gravitasi cos alfa. Nah, sudah. Kemudian di sini dua rumus ini tuh apa? Dua rumus ini adalah rumus agar benda yang tadinya di bawah itu akan dinaikkan ke atas. Jadi ada dua sumbu ya, di sumbu X dan sumbu Y, dan di sini rumusnya sama, cuma bedanya sin cosnya ya teman-teman. Jadi pada X di sumbu X pada posisi X x0 plus 0,5 plus G kali gravitasi sin alfa kali cos alfa min mu K kali cos alfa T kuadrat. Nah, kalau misalnya di Y, pada posisi Y0 plus setengah kali G sin alfa kali sin alfa min mu K kali sin alfa kali cos alfa T kuadrat. Kemudian di sini saya setting T-nya 0,1, nanti terserah teman-teman maunya gimana gitu. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang ada pada gerak bidang miring kasar itu tadi ya teman-teman. Dan sekarang kita aplikasikan ke dalam truk. Jadi mulanya itu benda di bawah, kemudian akan dinaikkan ke atas. Nah, bagaimana, apakah benda ini bisa naik ke atas atau sebaliknya? Kita coba. Jadi nanti titik-titiknya nggak di sini ya teman-teman, nanti nggak tahu ini titik-titiknya di sini, tapi intinya tuh naik gitu grafiknya. Coba ya, bismillah. Tuh, naik ya. Ini, dan jarak antar titiknya memang sangat rapat. Mungkin bahkan seperti garis ya teman-teman. Ini tuh sangat rapat sekali. Karena apa? Karena di sini tuh terjadi suatu gerak lurus berubah beraturan. Jadi DLBB lambat ya, karena jarak antar titiknya itu saling berdempetan dengan ini Y nya kita peroleh sekian
titiknya 6, x-nya min 105, sekian itu. Jadi terbukti ya teman-teman, dari soal tadi membuktikan bahwa benda itu dapat dipindahkan ke dalam truk itu karena memiliki gaya dorong rata-ratanya gitu. Sekian pembahasan aplikasi Scratch dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga manusia biasa yang banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Thank you, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.